Satu panggilan kepada orang-orang muda. Tuhan mau supaya orang-orang muda menjadi orang yang tekun berpikir, disediakan dengan sungguh-sungguh, akan mengambil bahagian dalam pekerjaannya yang mulia dan paham menanggung jawab, atas perkara yang ditanggungkan Tuhan kepadanya. Tuhan memanggil orang-orang muda yang berhati tulus, kuat dan berani, yang sudah mengambil ketentuan akan bergumul dengan berani menghadapi perjuangan yang dihadapannya untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Jikalau saja orang muda suka mempelajari Alkitab, dan suka menahankan segala nafsu keinginannya serta suka mendengar akan suara Halik dan penebusnya, maka mereka itu bukan saja mendapat perdamaian dengan Tuhan, tetapi dirinya pun akan dimuliakan dan ditinggikan. Hai sahabatku yang muda, inilah satu keuntungan yang kekal bagimu, jikalau engkau mencamkan akan segala nasihat dalam sabda Tuhan, karena harganya tiada ternilai bagimu. Saya bermohon kepadamu, biarlah engkau berakal budi dan menimbang baik-baik akan segala buah-buah kehidupan cabul, yang tiada diperintahkan oleh Roh Tuhan. Janganlah kamu tersesat, Tuhan tiada boleh diolok-olokan, karena barang yang ditabur orang, itu juga akan disabitnya. Karena barang siapa yang menabur di dalam hawa nafsunya itu akan menyabit kebinasaan daripada hawa nafsunya. Karena jiwamu, dan karena Kristus, yang telah menyerahkan dirinya akan memeliharakan dirimu daripada kebinasaan, biarlah engkau pada masa mudamu memikirkan baik-baik akan tanggunganmu, akan segala kesempatanmu dan akan segala kemungkinanmu. Tuhan sudah memberi satu kesempatan kepadamu, supaya engkau bisa memenuhkan satu takdir yang tinggi. Pengaruh yang keluar daripadamu boleh menyaksikan kebenaran Tuhan, engkau boleh menjadi pengerja bersama dengan Tuhan dalam pekerjaannya yang besar akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dipanggil pada satu takdir yang tinggi. Oh, alangkah baiknya kalau orang muda menghargai akan takdir yang tinggi itu, kemana mereka sudah dipanggil. Kiranya kamu insaf akan jalan, di mana kamu harus berjalan. Mulaikanlah pekerjaanmu dengan satu maksud yang tinggi dan suci, dan biarlah kamu tahu dengan tentu, bahwa dengan kuasa dari karunia Tuhan, kamu tidak akan menyimpang daripada jalan yang benar. Jikalau kamu mulai menuju kepada jalan yang salah, maka celaka dan bahaya nanti beserta dengan tiap-tiap jejakmu, dan kamu nanti lama-kelamaan tersesat daripada jalan kebenaran, keselamatan dan bahagia. Kuasa pikiranmu perlu dikuatkan, dan tenaga batin dihidupkan oleh kuasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan menuntut segala kuat kuasa yang setinggi-tingginya dan dalam banyak ladang pekerjaan Tuhan ada sangat perlu orang-orang muda yang paham dalam ilmu kitab-kitab. Ada perlu orang-orang, kepada siapa boleh ditanggungkan pekerjaan dalam ladang-ladang yang luas, yang telah sedia akan disabit. Orang-orang muda, yang berpengetahuan cukup, yang menyerahkan diri sepenuh-penuhnya pada Tuhan, yang belum dirusakkan oleh kecemaran dan percabulan, akan beruntung dalam pekerjaannya, dan akan disanggupkan mengadakan pekerjaan besar bagi Tuhan. Biarlah orang-orang muda memperhatikan nasihat ini dan sadarlah. Berapa banyak orang-orang muda laki-laki dan perempuan telah menyia-nyiakan kuasa, yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, oleh gila-gilaan dan pemborosan. Beberapa hikayat yang sedih teringat oleh saya dari beberapa orang muda, yang telah rusak pikiran, batin dan tubuhnya oleh karena mereka sudah menurut hawa nafsunya dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena mereka telah menceburkan dirinya dalam kesukaan-kesukaan yang terlarang, maka keadaan tubuhnya sudah rusak, dan guna kehidupan mereka itu banyak berkurang. Hai, orang-orang muda zaman sekarang, yang kurang berjaga dan berhati-hati, saya bermohon kepadamu, tobatlah kamu dan jadilah pengerja-pengerja Tuhan. Biarlah engkau belajar seumur hidupmu untuk menjadi berkat dan menyelamatkan orang lain. Jikalau engkau minta pertolongan Tuhan, maka kuasanya yang bekerja dalam hatimu akan membinasakan segala perlawanan, dan engkau akan disucikan oleh kebenaran. Dosa-dosa di antara orang-orang muda pada zaman ini amat hebat adanya, tetapi biarlah tujuanmu itu bekerja dengan segenap kuat kuasamu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa daripada genggaman kuasa setan. Menjadi pembawa-pembawa terang. Pancarkanlah terang di mana saja engkau pergi, tunjukkanlah bahwa engkau mempunyai kekuatan dalam maksud,
bahwa engkau bukan seorang yang tak berpendirian dan mudah dipengaruhi oleh teman-temanmu yang jahat. Janganlah dengar akan bujukan orang yang menghinakan Tuhan, tetapi baiklah berusaha mengubahkan dan memperbaiki, dan membalikkan jiwa-jiwa daripada kejahatan. Gunakanlah permintaan doa, bujuklah dengan roh lemah lembut, dan kerendahan akan barang siapa yang mengadukan dirinya. Satu jiwa, yang diselamatkan dari kesalahan dan dihantarkan ke bawah panji Kristus, akan mengadakan kesukaan dalam surga, dan akan menaruh satu bintang pada mahkota kesukaanmu. Satu jiwa yang telah diselamatkan, akan membawa pengetahuan akan hal selamat kepada jiwa yang lain-lain oleh pengaruh kebaktiannya, dan dengan begitu pekerjaan ini akan berlipat ganda, dan hanya hari penghukuman saja akan menyatakan keluasan pekerjaan itu. Jangan bimbang akan bekerja bagi Tuhan, karena engkau pikir bahwa engkau bisa buat hanya sedikit. Buatlah yang sedikit itu dengan setia, karena Tuhan mau bekerja dengan engkau dalam segala usahamu. Dia akan menulis namamu dalam buku kehidupan sebagai seorang yang layak masuk dalam kesukaan Tuhan. Biarlah kita mohonkan dengan sungguh-sungguh, supaya kiranya lebih banyak pengerja-pengerja dibangkitkan karena ladang sudah matang akan disabit, perumahan besar, tetapi pengerjanya kurang. Tumbuhkan cita-cita yang luas. Orang-orang muda harus punya cita-cita yang luas, dan maksud-maksud yang bijaksana, supaya mereka bisa beruntung dalam segala kesempatannya, dan mereka bisa mendapat ilham dan keberanian yang menghidupkan rasul-rasul dahulu kala. Yahya menulis, "Hai segala orang muda, aku telah menyuratkan bagimu sebab kamu kuat, dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, dan kamu sudah mengalahkan si jahat itu." Satu derajat yang tinggi telah dihadapkan kepada orang-orang muda, dan Tuhan mengundang mereka supaya bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Dia. Orang-orang muda yang setia, yang merasa kesukaan menjadi murid-murid dalam sekolah Kristus, bisa mengerjakan satu pekerjaan yang besar bagi gurunya, jikalau saja mereka mencamkan akan perintah kaptennya seperti yang diserukan kepada tentara dari dahulu sampai pada zaman kita sekarang ini. Lakukanlah dirimu seperti laki-laki, biarlah kamu jadi gagah. Kamu harus menjadi orang yang mau hidup rendah di hadapan Tuhan, dan berdiri di hadapannya seperti laki-laki dan gagah berani, bersih daripada kecemaran, bersih daripada segala pikiran-pikiran percabulan, yang merusakkan keturunan ini. Kamu mesti menjadi orang-orang yang membenci segala perkara yang palsu dan jahat, dan yang berani hidup tulus dan benar, serta mengangkat tinggi akan panji yang berlumur dengan darah Raja Immanuel. Talentamu akan bertambah-tambah sementara engkau memakai dia dalam pekerjaan Tuhanmu, dan itu akan dihargakan tinggi oleh Dia yang telah membelinya dengan harga yang tidak ternilai. Janganlah tinggal duduk diam dan lalai melakukan sesuatu apapun, hanya oleh karena engkau tidak bisa mengadakan satu perkara yang besar, tetapi buatlah segala sesuatu yang didapat oleh tanganmu hendak dibuat, dengan sempurna dan sekuat tenaga. Panggilan masuk tentara. Kristus memanggil orang-orang sukarela masuk ke dalam tentaranya, dan memikul panji salibnya di hadapan dunia. Sidang sedang menjadi lesu akan bantuan orang-orang muda yang berani menyaksikan namanya, dan yang mau gerakkan tenaga umat Tuhan yang mulai lengah itu dengan kegiatannya yang bernyala-nyala, dan dengan begitu kuasa gereja akan bertambah-tambah dalam dunia. Ada sangat perlu orang-orang muda yang mau melawan aliran kesukaan dunia ini, dan mau memberi amaran kepada orang-orang muda yang mulai menuju pada jalan kecemaran dan percabulan. Tetapi lebih dulu harus orang muda itu, yang mau menurut Tuhan dan serahkan diri buat bekerja baginya, menyucikan Ka'bah jiwanya dari segala kecemaran, dan biarkan Kristus berkerajaan dalam hatinya, kemudian dia akan diberikan kesanggupan memasang tenaga ke dalam segala daya upayanya, dan dia akan menyatakan kegiatan besar dalam menasihatkan orang-orang supaya mereka berdamai dengan Kristus. Apakah orang-orang muda tidak mau menyambut undangan Kristus dan menjawab, "Aku ini hamba-Mu, suruhkanlah aku." Hai orang-orang muda, marilah kita tampil ke muka, dan perkenalkanlah dirimu sebagai pengerja-pengerja bersama-sama dengan Kristus, meneruskan pekerjaan yang ditinggalkannya itu dan menyelesaikannya. Review and Herald, tanggal 16 Juni tahun 1891. Anasir-anasir penting dalam tabiat.
Tuhan tidak titahkan supaya orang-orang muda kurang bercita-cita. Anasir-anasir tabiat yang membawa keuntungan dan kehormatan kepada sesuatu manusia, yaitu keinginan keras yang tidak bisa dipadamkan pada perkara-perkara yang lebih baik, kemauan keras, usaha yang tidak kenal payah, dan ketetapan hati yang tidak tahu lelah, semua itu jangan dihancurkan. Patriarchs and Prophets, halaman 602. Amanat kepada orang muda, halaman 20-23. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.